Ya, jadi nggak mungkin ada orang Islam yang beriman itu bisa melihat gambar-gambar yang mereaksi kepada syahwatnya. Ya, itu mustahil. Mustahil. Kenapa pentingnya takwa ini? Kalau sudah takwanya makin naik, dilatih lewat sholat, dilatih lewat puasa, dilatih lewat Quran, dilatih lewat sedekah, maka jadi sikap dalam tubuh kita. Semua tubuh kita akan dibimbing oleh cahaya iman dalam berperilaku. Contoh, kita mulai dari atas dulu ya, yang terlihat mata. Kalau pikiran kan nggak kelihatan. Ya, mata ini terlihat kan? Nah, mata yang standar itu untuk melihat. Tapi mata orang yang sudah levelnya tinggi, sifat takwanya, maka standarnya dibimbing pandangan itu oleh imannya. Jadi Al-Quran itu disebutkan imannya dulu, baru fungsi matanya. Quran surah 24, surah cahaya. Karena sudah mendapatkan cahaya, dibimbing oleh Allah, cahaya menyebar ke dalam tubuhnya. Surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Semua levelnya sama di sini. Qul lil mu'minina, untuk laki-laki. Katakan, viralkan untuk pria-pria yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Yaghuddu min absarihim. Perhatikan cara terjemahan tafsirnya. Imannya akan membimbing matanya untuk memandang. Yang tak layak dipandang menurut imannya, maka iman akan memberikan sinyal ke matanya, palingkan. Itulah ghaddul basar. Untuk perempuan, ayat 31-nya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan viralkan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Matanya akan dibimbing oleh imannya, bagaimana cara memandang. Jika dikonfirmasi oleh iman tak boleh dipandang, palingkan. Makanya pandangan orang Islam yang beriman itu standarnya ini, pakai iman. Nggak semua bisa dipandang. Jadi kalau ada mengaku muslim, semua dipandang, semua dilihat, tanpa konfirmasi iman, ini tandanya iman yang diucapkan oleh lisannya belum sampai ke dalam hatinya. Ya. Maaf, misal, yang tidak boleh dilakukan itu dilatih dalam sholat kan dua. Jadi kalau orang sholatnya benar, kan sholat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dipaksa kemudian untuk sujud, dari ruku kemudian sujud, lisan berucap, semua ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsinya? Membuat kita lebih baik di dua aspek ini. Lawan dari baik itu apa? Buruk. Buruk itu sumbernya dua. Satu fahsya, kedua mungkar. Fahsya itu maaf, yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, zina, kata-kata jorok, selingkuh dan sebagainya. Ya, jadi nggak mungkin ada orang Islam yang beriman itu bisa melihat gambar-gambar yang mereaksi kepada syahwatnya. Ya, itu mustahil. Mustahil. Ya, jadi begitu kemudian misal lihat YouTube tuh tiba-tiba ada gambar yang tidak etis menurut imannya. Bukan menurut matanya. Karena bagi sebagian orang itu biasa-biasa saja. Tapi kata imannya itu bukan yang layak untuk dipandang. Palingkan, palingkan. Itu standar. Nah, sampai sejauh ini saya mau katakan, maksud saya ini kan baru mukaddimah, kita belum mulai, kan? Maksud saya, kita itu ngaji sudah berapa edisi sampai detik ini, levelnya ada di mana gitu. Kalau sampai level 2 saja ini sudah bagus, nggak akan ada yang korupsi. Betul. Ya, betul. Sebab ketika melihat yang bukan haknya, itu imannya mengatakan itu bukan punya kamu. Nggak akan ada yang kehilangan sendal. Ya walaupun bagus untuk dilihat saja, tapi imannya mengatakan memang bagus, tapi bukan punya kamu. Itu poinnya. Itu baru mata. Nanti dari mata turun ke hati lagi, lisan. Sini dulu. Ibu tak kenapa sebetulnya? Kesini kan dengan suaminya masing-masing. Dari mata turun ke lisan, Bu. Tuh. Coba apa fungsi lisan? Fungsi lisan apa? Lisan untuk bicara, untuk berkata. Tapi lihat standarnya, kalau sudah pakai iman, standarnya lain. Turun Quran surah 49, Al-Hujurat, ayat 11 sampai 12 saja, contoh saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei pemilik iman dengan semua levelnya. Nah, terjemahan milenialnya begitu. Hei semua pemilik iman dengan segala levelnya. Karena kalau dibaca pakai nahu begini, ya harfun nida, linida'il qarib mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Ya itu huruf panggilan.
disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Untuk memanggil yang dekat, menunjukkan kekuatan, yang menengah atau yang jauh, menunjukkan sesuatu yang lemah. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, isim mausul, konjungsi menunjuk objek tanpa kecuali. Baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, dengan semua strata sosial yang dirasakannya. Kalau diterjemahkan begini, hei semua pemilik iman tanpa kecuali, yang merasa besar, yang kecil, yang merasa kaya, yang cukup, yang punya jabatan, yang tidak, yang laki-laki, yang perempuan, dimanapun kau berada. Kan? Dengan semua levelnya. Kalau engkau merasa dekat dengan Allah, seakan imanmu kuat. Engkau merasa tengah-tengah, kalau dipanggil baru datang. Engkau merasa jauh, butuh terus diingatkan. Aku tak peduli, sepanjang engkau merasa punya iman, la yasraqau min qaum. Imanmu akan membimbing lisanmu untuk tidak saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak mungkin lisanmu itu kalau dibimbing iman mudah mencibir orang lain. Bikin hoax, gibah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mah kalau bicara sama. Nanti detailnya dikonfirmasi oleh Nabi dalam kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya, perhatikan. Ini kalimat yang sangat tegas, dalam, dan imannya pakai kana dibukanya untuk penegasan. Kananya berfungsi taukid. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Tegas, saya tegas mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memang merasa punya iman dalam dirinya, imannya kuat kepada Allah dan yakin akan dihisab dengan perilakunya, maka jaga lisannya. Katakan yang baik-baik dengan lisannya, tak mampu dengan itu, dia diam. Nah, inilah kalau sudah masuk level ke sini. Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat, supaya jadi orang baik.